nih gitu. Ya kalau kata kiai itu gini gitu kan, kenapa sih gitu kan masih ada dibolehkan celah untuk ngutang gitu. Dalam agama itu masih ada sedikit celah gitu, ibaratnya kayak cerai itu sebenarnya kan dibenci gitu, cerai itu dibenci, nggak disukai sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada peluang gitu loh, kalau seandainya memang udah nggak bisa dipertahankan gitu kan, daripada buat dosa yang lebih banyak ya. Jadi cerai itu bukan opsi ideal, oke? Cerai. Nah sama dengan utang itu bukan opsi ideal, daripada nyolong gitu, daripada nyolong, nyuri, korupsi gitu. Ya korupsi lebih dahsyat lagi. Ya korupsi mah udah korupsi, suap gitu kan, meras gitu, itu lebih dahsyat lagi daripada ngutang. Ya udahlah, daripada begitu mendingan ngutang gitu. Jadi opsi yang nggak ideal gitu loh. Tapi hati-hati ya, dia berada di sebuah tempat yang bisa tergelincir. Oke? Nah, LOP itu dimulai dari perbaiki mindset. Mindsetnya apa? Perbaiki mindset. Pertama, amanah itu bukan persoalan sesaat, tapi persoalan mindset. Ini yang harus diselesaikan gitu loh ya. Jadi mindset kita benerin dulu gitu, karena dia bukan cuma sekedar persoalan kita bayar nih gitu kan, melunasi amanah itu tidak menyelesaikan persoalan. Pas kita bayar gitu kan amanah kita, itu nggak beres, belum gitu ya. Tapi mengubah pola pikir dan pola aksi itu adalah solusinya ya. Misalnya nih ya, ngedit mobil gitu kan, terus lunas. Tapi karena pola pikir dia masih pola pikir yang pengen ngutang lagi gitu, akhirnya kan nggak selesai. Itu sederhananya begitu aja gitu kan. Jadi melunasi amanahnya nggak cukup gitu untuk membuat kita bisa bebas gitu loh, bisa mati dengan tenang. Nah bentar lagi datang ya kan, bukan bentar lagi, udah di tengah-tengah kehidupan kita gitu loh. Nah, terus kemudian kalau mati masih dalam keadaan berhutang bagaimana? Oke, masih punya amanah. Maka yuk kita ubah pola pikirnya sepanjang waktu. Nah begini teman-teman semuanya, karena sepanjang waktu kita punya keinginan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen ganti perabot, pengen memperbaiki pintu yang nggak bener gitu, pengen nambah kamar buat anak, pengen sekolah anak yang lebih bagus gitu, pengen makanan sesekali yang berubah gitu, pengen jalan-jalan, pengen keluar negeri gitu kan, pengen bisnis baru gitu, pengen. Jadi kita tuh sepanjang waktu itu kita punya keinginan. Nah pertanyaannya adalah, Anda mau terwujud atau tidak? Pasti pengen terwujud, karena manusia dikasih gitu kan keinginan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewujudkan apa-apa yang ada dalam angan-angannya gitu kan. Nah untuk mewujudkannya cuma dua caranya, nggak ada yang lain. Cuma dua caranya, utang atau cash. Udah itu aja kan. Nah jadi sepanjang kita nggak ngubah nih gitu kan, bahwa kalau saya punya keinginan harus cash, kalau saya punya keinginan harus cash, kalau saya punya keinginan dan kemauan harus cash, itu nggak selesai. Karena setiap ada keinginan akhirnya ngutang lagi, ada keinginan ngutang lagi, ada keinginan ngutang lagi ya, pengen akhirnya nambah amanah kagak beres-beres gitu loh. Oke? Nah jadi cuma ada dua cara, hutang atau cash. Maka cuma ada dua kehidupan, pola hidup amanah atau pola hidup cash. Dan manusia kan dibagi dua aja, satu yang punya amanah 81%, yang nggak punya amanah 19%. Dan itu pun ya 17%-nya gitu kan baru lunas gitu kan, baru lunas tuh ya. Belum tentu ketika ada keinginan baru ya. Mana saya tadi ya yang slide kita, bukan slide tadi, ini kita tadi ya, yang ini gitu ya. Nah ini kan. Nah jadi 17% itu masih kuning loh, masih kuning tuh 17%. Pernah. Jadi kalau udah pernah berarti dia pernah menikmati lezatnya beramanah. 17% ini masih kuning. Tapi saat ini saya sudah free dari amanah. Free ini masih kuning. Oke? Nah kalau seandainya mindset yang nggak diubah, yang 17% balik lagi gitu loh, balik lagi jadi yang di atasnya itu, yang bener itu yang 2% itu, yang aman banget hidup. Katakanlah dari 17% itu setengahnya aja, berarti 9%. Berarti manusia gitu kan cuma terbagi dua, 90% punya mindset hutang, punya mindset merah, ya kan? 90% nih gitu ya. Ini saya perkirakan gitu ya. Mana nih ya, perkirakan yang ini 90% manusia, yang ini cuma 10%.
Nah sekarang Anda mau golongan yang mana? Ya kan? Anda mau golongan yang mana? Dan saya berharap dengan materi ini gitu, kita udah sadar bahwa saya nggak mau jadi kelompok 90%. Oke, makanya kenapa materi ini gitu kan, ini penting sekali gitu ya, dan Anda harus kasih materi ini kepada semua orang gitu ya, supaya 90% ini bisa kita kurangi gitu loh, ya kan, minimal banget, jadi tinggal kebalik gitu ya, kebalik jadinya yang 90 gitu, yang ini tinggal 10 gitu, harusnya gitu. Oke ya, bismillah ya, sama-sama kita berusaha mewujudkannya ya. Nah, jadi polanya cash. Ini pola ya yang harus kita lakukan ya. Polanya cash, bertekad kuat untuk mengganti gaya hidup menjadi cash. Udah nggak ada yang lain. Mau beli mobil baru cash, motor baru cash, ya kan, atau motor second cash, ya. Mau beli gadget cash, nggak ada tuh kredit, nggak ada tuh ceritanya gitu, cash. Kalau nggak bisa beli iPhone ya Android gitu kan, ya. Mau beli laptop kalau nggak bisa yang 10 juta ya yang 2 juta, ya kan, yang 2 juta gitu kan, nggak bisa yang 1 juta. Loh, memang ada laptop yang 1 juta, dicari di Shopee, Tokopedia pasti ada yang second gitu loh. Tapi itu kan nantinya gampang rusak. Udah pokoknya kalau begitu jangan beli gitu. Kalau memang nggak punya uangnya, jangan dibeli. Karena hanya ini yang bisa memutus mata rantai. Lah terus panas nanti bang hidupnya bagaimana? Terserah bang, saya yakin bisa hidup gitu. Cuma kan sekarang pertanyaan adalah kita nih mau mati besok gitu loh. Besok kita mau mati, terus kemudian kalau amanah tuh gimana gitu loh. Ya masih punya amanah, terus kemudian siapa yang mau menyelesaikan? Ahli waris kita itu semua ngutang juga gitu. Iya kan? Ya, kalau dulu masih mending gitu loh, ahli waris gitu masih bisa punya amanah, masih punya harta gitu. Sekarang ini masya Allah ya. Yuk sama-sama kita bertekad kuat gitu. Pokoknya ada apa-apa cash gitu ya. Pokoknya mau beli cash, nggak ada tuh cerita gitu kan ya. Saya mau mulai bisnis dengan ngutang dulu. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah gitu loh. Karena ngutang itu sesuatu yang pasti harus dibayar. Sementara bisnis belum tentu untung. Lah, Anda menggantikan gitu kan, memodali Anda dengan sesuatu yang sudah pasti dengan sesuatu yang nggak pasti. Ya, itu hilang akalnya di situ, hilang akalnya gitu loh. Ya, yuk sama-sama bismillah ya. Kalau belum mencapai ini, it's okay. Kita juga sama-sama. Saya juga pernah minus 21 miliar. Bagaimana bisa beli Pak Nas sementara uangnya belum ada gitu? Uangnya belum ada, ya sebenarnya tahan dulu gitu. Tapi kalau seandainya nggak bisa ditahan, satu, jual aset yang nggak produktif. Apa kayak dijual? Kulkas kayak dijual. Tapi kulkas Pak Nas nanti kita nggak bisa makan gitu. Ya udah beli apa warteg apa gitu kan. Ya, apalagi gitu kan, mungkin ada bangku taman kagak kepake, jual gitu ya. Mungkin pot bunga gitu kan isinya janda bolong gitu kan, buang gitu kan, jual gitu loh ya. Mungkin ada ya apalagi gitu ya, jual aset yang tidak produktif. Kita udah nggak perlu itu gitu kan, hidup minimalism ya kan. Baca tuh gitu kan Marie Kondo ya. Pokoknya hidup udah nggak pakai fasilitas macam-macam. Udah sekarang ini kan kita bisa menikmati apapun walaupun nggak punya gitu kan. Kita bisa naik Grab kok ya, kita bisa naik apalagi gitu kan, kita bisa macam-macam gitu walaupun kita nggak punya. Oke? Matikan gaya hidup. Udah nggak usah punya gaya hidup deh gitu kan. Udahlah, dulu kita punya tas Hermes gitu kan ya, sekarang lockdown kok ya. Lockdown sekarang gitu kan. Matikan gaya hidup. Saya pada saat itu pernah saya antarkan seorang yang punya amanah 70 miliar gitu kan ke kiai gitu. Kata kiai, kamu mesti mati 4 kali dulu baru bisa hidup, kata kiai gitu. Dalam hati saya, mati 4 kali baru bisa hidup gitu. Ternyata matinya mati 4 ya kan. Pertama mati merah kata kiai, mati hijau, mati putih, mati hitam gitu. Nah, mati merah itu apa? Mati merah itu matikan semua kemarahan kepada siapapun, kata kiai begitu. Matikan semua kemarahan ya, kemarahan kita terhadap orang yang kasih amanah, kemarahan kita kepada orang yang menipu kita, kemarahan kepada ya keluarga kita yang nggak mensupport kita, matikan kemarahan kita kepada pemerintah. No, nggak ada, udah merah, mati merah. Mati hijau, gaya hidup. Yang tadinya pakai baju yang bagus ganti semuanya ya kan. Udahlah gitu kan, buang itu gengsi ya. Kalau memang harus ditinggalin ini rumah, hijrah ya kan, hijrah ke kolong gunung sana nggak apa-apa ya kan. Pokoknya mati hijau, ganti gaya hidup. Yang tadinya sekolah anak